dari berbagai wilayah di Indonesia bergabung di kebersamaan kita di siang hari ini. Ya, untuk ayah dan bunda yang saat ini sudah bergabung, sudah ada 129 orang. Terima kasih untuk ayah dan bunda. Silakan disiapkan juga alat tulisnya jika nanti ada hal yang penting yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang akan berbagi di siang hari ini. Yes. Untuk para ibu belum ini ya, belum menyiapkan buka puasa ya. Masih ada waktu ya. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ya untuk bisa tetap menikmati suasana bulan Ramadan. Yes. Pak Saiful, mana ya kita cek Pak Saiful? Hadir, hadir. Ya, bagaimana ada yang bisa diputarkan untuk kita cek sound saja? Siap, menunggu waiting list. Ya, terima kasih sekali lagi untuk ayah dan bunda. Semangat ya nanti, karena durasi kita 1 jam untuk pertemuan pertama ini. Kita akan ada 4 pertemuan dengan narasumber kita nanti. Jadi pastikan ayah dan bunda tetap bergabung di kebersamaan kita di siang hari ini. Oke, kita lihat lagi. Boleh sedikit dikecilkan, Pak Saiful? Ah, tidak ada suaranya, Pak Saiful. Ya, boleh mikrofonnya silakan dibuka dulu, Pak Saiful. Siap, siap. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abang. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abang untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang terkasih. Yang paling bermakna adalah keluarga. Tiada tiada adalah keluarga. Sayang, mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abang.
Ya, untuk ayah dan bunda, kita akan mulai 5 menit ke depan. Jadi pastikan untuk yang sudah bergabung, silakan Anda mencari posisi yang paling nyaman ya, untuk bisa mengikuti webinar kita di siang hari ini. Ya, terima kasih juga dari Pontianak yang sudah ikut bergabung di siang hari ini. Sudah ada 142 orang yang bergabung. Baik, kita mulai ya Bapak dan Ibu semuanya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali siang hari ini bisa menyapa ayah dan bunda di kebersamaan kita untuk webinar parenting yang diselenggarakan oleh webinar.institute pada siang hari ini, dan tentunya senang sekali saya dengan Irham Surahman akan memandu acara kita pada siang hari ini. Tentunya tentang hypnoparenting bersama dengan narasumber yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan terima kasih untuk seluruh wilayah di Indonesia yang sudah bergabung di kebersamaan kita di siang hari ini. Sebelum kita memulai, akan lebih baik kita berdoa terlebih dahulu, Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda, untuk kita bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Ya, amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk ayah dan bunda yang sudah bergabung. Saya ingin cek dulu semuanya supaya kompak, ya. Jadi boleh cari emotikonnya bagi yang pakai laptop. Yang pakai laptop boleh cari reaction, kasih jempol dulu buat semuanya. Yuk, kita lihat dulu ya. Untuk ayah dan bunda yang sudah bergabung. Iya, terima kasih. Semoga bisa diterima dengan baik untuk suara yang kami sampaikan pada saat ini. Dan tentunya untuk pelaksanaan acara, untuk kita kelancarannya, silahkan nanti mikrofonnya di-mute terlebih dahulu. Dan nanti di kesempatan yang akan kami berikan, nanti ayah dan bunda, sahabat yang sudah bergabung, bisa bertanya secara langsung kepada narasumber kita, atau melalui chat dari menu aplikasi Zoom. Untuk nanti saya bacakan pertanyaan dari ayah dan bunda yang akan bergabung di kebersamaan kita siang hari ini. Baik, sudah siap ya? Baik, selanjutnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu untuk narasumber kita yang akan berbagi dengan kita semua di webinar Parenting Series pada kesempatan kali ini. Orang yang istimewa boleh ditampilkan. Ini fotonya ya. Kita profilnya terlebih dahulu boleh untuk Pak Saiful kita tampilkan sejenak karena ada istilah tak kenal maka kita kenalan ya. Nah, ini foto beliau. Nah, boleh untuk profilnya silakan Pak Saiful. Baik. Nah, beliau ini adalah seorang profesional family hypnotherapist, ayah dan bunda. Beliau juga menulis buku Ayah Bundaku Terapisku. Selain itu, beliau juga sebagai seorang konseling di bidang pendidikan, pendiri Yayasan Sosial Mutiara Intan, dan juga seorang fasilitator dari Self Fundamental Practitioner Hypnotherapy. Dan beliau sudah diundang sebagai pembicara di berbagai seminar di dunia parenting, serta sudah Certified Master Handwriting Analyst dari Dr. Erika M. Harris Institute di USA ya. Dan tentunya beliau juga memberikan pendampingan untuk para orang tua dalam perencanaan karir dengan pendekatan menggunakan grafologi. Siapakah beliau? Beliau adalah Bunda Erina Rusdiansari, SPD CHA CHT. Kita akan langsung menyapa beliau. Assalamualaikum Bunda Erina. Ya, silakan dibuka terlebih dahulu mikrofonnya, Pak Saiful. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terharu ini Mas Ed. Bunda, bagaimana kabarnya siang hari ini, Bunda? Alhamdulillah sehat, walaupun pandemi, work Ya, from home, stay betul. home, Stay at sudah home. kurang lebih 6-7 minggu, Ya, tapi tetap harus semangat. Saya percaya juga ayah bunda semua yang hadir di kelas ini semuanya semangat, menginvestasikan waktunya siang hari loh, ini waktunya untuk istirahat nih Kak Ir. ya, betul. Ya. Bunda Erina, jadi kita sudah hadir sekitar 160 orang yang bergabung di kebersamaan kita siang hari ini, yang bersemangat untuk mengisi waktunya dengan hal yang bermanfaat ya, Bunda. Insya Allah. Ya, dan Bunda hari ini terlihat sangat segar, Bunda. Ini pakaian lebaran, Bunda. Ya, ini kenang-kenangan dari seminar di Bali nih, Mas. Oh, luar biasa Bunda, terlihat lebih cerah ya Bunda di siang hari ini. Dan kami informasikan juga Bunda untuk yang sudah bergabung sudah dari berbagai wilayah kota di seluruh Indonesia yang tentunya semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Bunda. Allah, saya boleh menyapa Mas? Boleh, Halo silakan Sumatera, Bunda. halo Singapura, halo Ayo. Jawa Tengah, Boleh dong. Sulawesi, Kalimantan, Jawa Timur, kemarin juga ada dari Papua. Halo semuanya. Terima kasih sudah mau bergabung. Iya, Bunda. Sebelum kita memberikan pengantar di siang hari ini, saya ingin lihat dulu yang sudah bergabung. Boleh dong berikan senyum yang terbaiknya di siang hari ini. Kita berbuat kebaikan untuk yang bergabung. Nah, gitu. Aduh, enak lihatnya nih. Ayahanda, ayo kita sesama para bapak nih. Boleh berikan senyum terbaiknya. Atau yang dengan putra-putrinya di rumah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, walaupun masih dalam kondisi stay at home ya. Iya, Mas Ya, Ir, betul. Yes, Bunda. berkaitan dengan senyum, kita senyum rame-rame ya supaya memberikan energi positif, giroh dalam belajar. Betul. Coba senyumnya satu dari hati, bukan karena Kair yang minta ya, tapi dari hati, 2 cm kiri kanan, tarik dan tahan selama 7 detik.
Kita bareng-bareng Oh, ya. Ayo. ya Bunda, siap. Saya bantu ya Bunda ya. Ya, kita senyum Siap. bareng dimulai dari sekarang. 1 dari hati, 2 senti, 2 kiri kanan, 2 senti, datang 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bunda. Masih ada yang terbawa senyum loh Kak Ir. Hebat ya. Ya, berarti ciri ayah yang Bunda yang sehat ya Bunda, berarti suka tersenyum ya. Insya Allah. Iya, Bunda. Boleh Bunda memberikan pengantar dulu di siang hari ini sebelum nanti ada yang akan kita simulasikan dengan seluruh peserta. Silakan Bunda. Oke, baik Ayah Bunda. Hari ini kita akan sharing tentang komunikasi bawah sadar untuk pola asuh. Jadi nanti Ayah Bunda setelah beberapa puluh menit ke depan kita bersama-sama sharing tentang informasi yang akan saya berikan, kemudian akan memahami suatu yang baru barangkali, dan itu adalah pikiran bawah sadar. Betapa dahsyatnya ya pikiran bawah sadar ini. Dan nanti setelah tahu bagaimana kita mengupayakan pikiran bawah sadar ini, insya Allah luar biasa. Hanya saja dengan 170 ayah bunda yang bergabung, saya pengen tahu dulu Kak Ir, sampai di mana atau bagaimana ayah bunda ini memahami tentang bawah sadar ini. Nanti untuk diaplikasikan pada pola pengasuhan Kak Ir. Siap, Bunda. Oke, terima kasih Bunda Ya, untuk Bunda Erina yang sudah memberikan pengantar. Kita bersiap dulu ya. Baik, untuk silakan. seluruh ayah dan bunda yang sudah bergabung sekarang siap-siap. Saya akan berikan sebuah pertanyaan. Nanti ayah dan bunda akan menjawab di antara 3 pilihan yang kami berikan. Siap semuanya? Kalau siap kasih jempol dong. Ya, jangan sampai saya bicara sendirian nih. Kasih jempol. Oke, good. Siap ya. Oke, kita akan berikan ayah dan bunda untuk pertanyaan untuk bisa dijawab oleh ayah dan bunda. Silakan untuk Pak Saiful. Oke, dilihat dulu ayah dan bunda di layarnya masing-masing. Silakan dilihat dulu. Saya akan bantu bacakan pertanyaannya. Yakni, apakah pikiran bawah sadar dapat mempengaruhi perilaku? Oh, boleh diklik dulu Pak Saiful untuk endpoint dulu. Supaya nanti bisa disubmit oleh peserta kita. Ya, boleh di endpoint dulu Pak Saiful. Oke. Relaunch, di relaunch ya, di pojok kanan. Iya, ulangi, maaf, saya bantu ya. Oke. Sebentar. Oke. Sudah siap ya Bunda? Oke. Sebentar, sejenak ada. Oke, siap ya. Pertanyaannya adalah, apakah pikiran bawah sadar dapat mempengaruhi perilaku? Nah, jawabannya adalah 1, ya, tidak, atau yang ketiga, tidak tahu. Saya ulangi ya. Apakah pikiran bawah sadar dapat mempengaruhi perilaku? Nah, jawabannya ya. Yang kedua, tidak, atau tidak tahu. Oh, belum muncul ya di layar pertanyaannya ya? Oke, sejenak ya. Boleh Pak Saiful? Oke, sejenak ya Bunda. Ini kalau di online ini terkadang butuh konsentrasi teknis ya. Ini mohon izin untuk jaringan dan juga. Oke, sejenak. Oke, sebentar saya akan bersiap. Oke, masih proses ya. Kita nantikan untuk yang. Oke, terima kasih. Oke, good. Oke, Pak Saiful, kita lihat. Saya ulangi ya pertanyaannya ayah dan bunda dan juga disimak oleh Bunda Erina. Oke, saya akan hitung mundur. Kita akan close. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Pertanyaan saya ulangi ya. Apakah pikiran bawah sadar dapat mempengaruhi perilaku? Dan jawaban dari ayah bunda, 89% menjawab iya. Sedangkan 11% menjawab tidak tahu, dan 0% menjawab tidak.
Baik, kita akan kembali kepada Bunda Erina. Silakan Bunda Erina. Oke, Ayah Bunda, luar biasa. Ternyata jawabannya 89% mempengaruhi perilaku. Sebentar, Bram, tolong mempengaruhi perilaku ya. Dan ternyata tepat. Ada penelitian yang dilakukan oleh Sigmund Freud ya, sehingga kekuatan pikiran bawah sadar ini mempunyai kekuatan hingga 88%. Dan tadi terbukti dengan adanya pooling tadi menunjukkan betul sekali. Sebagian besar menjawab pikiran bawah sadar mempengaruhi perilaku. Nah sekarang pikiran bawah sadar ini menyimpan apa saja. Karena mempengaruhi perilaku kan jangan sampai tuh data yang ada di pikiran bawah sadar itu adalah data-data negatif. Karena pikiran bawah sadar itu punya karakteristik seperti spons, ya. Spons itu kalau dimasukkan ke air bening, pas diangkat, terus keluarlah air bening. Kalau dimasukkan ke air comberan, ketika diangkat, diperas, yang keluar juga air comberan, ya. Itu karakteristik spons seperti anak kecil, ya, tanpa dosa. Tetapi ada cara tertentu yang diberikan Allah itu Maha Adil. Jadi ketika dia tidak bisa membedakan, ada cara untuk apa? Membersihkan atau untuk mendelete atau untuk mengimprint data baru di pikiran bawah sadar. Tentunya dengan sesuatu yang lebih positif. Sesuatu yang lebih menyenangkan, sesuatu yang lebih baik. Dan biasanya, nih pikiran bawah sadar ini, kalau hal-hal yang positif, ya, karena si empunya pikiran ini senang dengan hal-hal yang positif secara sunatullahnya seperti itu, maka akan dengan mudah menerima hal-hal yang positif. Dengan catatan, nanti ada tuh kaidah-kaidahnya supaya bisa menjadi database. Jadi pikiran kita ini terbagi menjadi dua. Boleh tolong Mas Saiful, biar jelas ada sedikit gambar ya, tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Walaupun saat ini kita belajar pikiran sadar. Ya, sudah nampak di layar kita. Dua jenis pikiran. Nah, itu ibaratnya kita nih, pikiran kita nih ada di sini nih ya. Ada dua jenis pikiran, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu hanya 12% terbukti dari pooling tadi, ya. Segala sesuatu yang masih dianalisa, masih dihitung baik buruknya, untung rugi, itu adalah karakteristik dari pikiran sadar. Sedangkan pikiran bawah sadar adalah yang 88% ini itu berkaitan dengan kreativitas, imajinasi, karakter, citra diri, emosi, semua ada di sini. Potensi diri ada di sini, ya. Bahkan ketika data itu ayah bunda ingin tahu ada data apa sih di pikiran bawah sadar ini gitu, tanpa bantuan siapapun bisa dikorek, ya. Nanti dengan melakukan sebuah kondisi yang kita kondisikan, kita pengen tahu perasaan apa sih yang saya rasakan dalam pikiran bawah sadar saya. Setelah nanti tahu data yang ada di pikiran bawah sadar, kalau ada yang mau di-delete bisa, mau di-imprint data baru bisa, ya. Nah, kemudian setelah kita melakukan pada diri sendiri, kita bisa lakukan pada anak dan pasangan, ya. Pikiran bawah sadar ini kalau seperti laptop yang ayah bunda hadapi ya, seperti benar-benar seperti laptop ini. Ketika ada data baru, ya, pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan, tidak bisa menolak apakah yang di-imprint itu data negatif atau positif. Semua diterima. Semua data-data
masuk ke pikiran bawah sadar baik positif maupun negatif. Seperti tadi, kalau dia dimasukkan ke air comberan, maka ketika diangkat dia akan penuh dengan air comberan. Dia nggak bisa menolak, aku nggak mau kalau air comberan. Nggak bisa begitu. Ya. Kemudian yang orang-orang tidak banyak lakukan dan secara sengaja, pikiran bawah sadar itu kalau sudah terlanjur ada yang negatif, itu bisa di-delete. Sama dengan laptop kita, sudah misalnya masuk nih, ada imprint data negatif tentang video porno misalnya. Wah, gimana ini? Laptopnya kan jadi terkontaminasi dengan sesuatu yang negatif. Jangan khawatir, ada proses pendilitan. Ketika dipencet, maka data itu akan hilang. Sama dengan pikiran sadar kita. Kalau kita merasa ada sesuatu yang negatif dan menjadi faktor penghambat untuk diri kita, itu bisa di-delete. Ya? Misalnya nih, saya sebetulnya ingin bisa kalau bangun itu pagi. Pengen sekali kalau bangun itu pagi. Ya, tetapi data yang ada di pikiran bawah sadar saya, kalau bangun pagi itu ngantuk. Ya, data yang saya miliki itu kalau bangun pagi ngantuk. Dan kekuatannya 88-89% seperti polling tadi loh. Kira-kira, walaupun keinginan saya pengen bangun pagi, tapi belief saya mengatakan, keyakinan saya mengatakan, kalau bangun pagi ngantuk, maka yang ada bangunnya saya siang. Ya, nah, terus lah kalau gitu terus gimana, apa ya nggak bisa diganti? Insya Allah bisa. Nanti dengan kaidah-kaidah tertentu kita bisa mendelete si bangun siang itu menjadi bangun pagi. Itu salah satu contohnya ketika ada data negatif gitu. Mas Ir, Kak Ir, halo? Ya, siap Bunda. Ya, kalau saya ngomong terus, nanti khawatir ini kan jam tidur nih. Nah, nanti teman-teman yang di mana-mana ini jadi mengantuk nih, ya. Boleh, kalau ada yang sudah mulai muncul pertanyaan dari yang pembagian 12% dan 88% tadi, silahkan, ya. Jadi di bawah sadar itu ada data-data, ada belief yang diimprint mulai dari 3 bulan 10 hari dalam kandungan. Insya Allah seperti itu. Ayatnya ditiupkan ruh itu 3 bulan 10 hari dalam kandungan. Jadi di situ sudah ada data. Hanya data itu akan muncul atau tidak, itu tergantung dari perjalanan hidup si empunya pikiran itu sendiri. Ya, bisa saja belief itu dimunculkan oleh figur otoritas dari orang yang punya pikiran itu. Biasanya kalau untuk anak-anak ya orang tuanya. Ya, saya juga pernah keliru nih jadi orang tua. Dulu saya punya anak laki-laki. Saya suka bilang sama dia, kamu nih laki-laki kok cengeng. Kamu jangan cengeng dong, jangan cengeng. Ya, ketika saya bilang seperti itu, justru semakin kuat cengengnya. Coba saya minta ayah bunda, tolong jangan bayangkan gajah. Ayo, yang muncul telinga lebar, hidungnya panjang. Padahal saya bilang, jangan bayangkan gajah. Jangan bayangkan, jangan ya. Nah, yang muncul apa? Wah, sosok gajah. Ya, itu. Satu lagi, biasanya bunda-bunda nih kalau dipesenin ya, Bun, ada tas hitam tuh, baru dari kantor. Tolong ya, jangan dibuka. Waduh, sudah. 88% akan dibuka. Ya, yang 12% yang nurut ini. Yang biasanya analisanya akan berpikir plus minus. Kalau saya buka akibatnya begini. Kalau saya biarkan akibatnya begini. Dia berpikir itu yang 12% nurut. Tapi yang 88% akan membuka tas itu. Gitu Kak Ir, itu contoh saja.
Jadi kalau ada peserta yang sudah mau mulai bertanya, silahkan. Siap Bunda. Baik Bunda, terima kasih Bunda untuk penjelasannya. Jadi kami berikan kesempatan untuk Anda untuk bisa bertanya melalui kolom chat di aplikasi Zoom atau di live secara langsung. Namun sebelumnya saya perlu sampaikan bagi sahabat-sahabat yang belum mendengar suara dengan jelas, ada beberapa faktor ya. Yang pertama mungkin headsetnya atau earphone-nya, atau yang kedua sinyalnya kurang stabil ya. Jadi mohon dipastikan dan juga join audio serta video terlebih dahulu agar Anda bisa mendengar dengan baik. Satu lagi, untuk Anda yang sedang menyimak, mohon dipastikan di-mute terlebih dahulu kecuali akan saat ada sesi tanya dan jawab. Baik, saya akan bacakan dulu Bunda Irina untuk yang sudah bertanya melalui kolom chat ya. Nah, ini kita lihat nih. Nih, satu nih Bunda, yang pertama nih. Ya. Ngantuk katanya Bunda. Nah, kalau ngantuk, kalau saya mau tambahkan dengan pertanyaan, ngantuk termasuk yang mana nih Bunda? Yang 88 atau yang 12 ya Bunda? Nah, ngantuknya itu jam berapa? Loh kan mesti panjang toh. Kalau ngantuk itu adalah jam biologis dia tidur, itu wajar. Tapi kalau ngantuk itu ya, ngantuk itu bukan di jam biologis, tetapi hasil dari produk bawah sadar, maka itu akan otomatis. Ya, gampang nih Teni, gampang mencirikan, gampang mengidentifikasi apakah itu keluar dari pikiran bawah sadar atau tidak. Biasanya yang keluar dari bawah sadar itu akan otomatis tanpa proses mempertimbangkan baik buruk. Ya. Otomatis ya Bunda ya. Nah, bisa jadi kalau bukan di jam tidur nih ya, bukan jam biologis untuk beristirahat ya, untuk detox. Itu dia suka bilang, aku nih kok ngantuan ya. Nah, sering mengatakan, aku tuh orangnya ngantuan loh. Itu bawah sadarnya mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang ngantuan. Dimulai dari verbal, kemudian pikiran merekam, mencatat, sel-sel dalam tubuhnya juga akan mengerjakan perintah dari pikiran bahwa dia adalah ngantuan. Kalau itu dilakukan terus-menerus, 1 bulan saja ya, atau 40 hari, itu akan jadi database, Mas. Kalau itu memang dia yakini, iya kok, aku udah minum kopi masih ngantuk. Aku sudah makan coklat masih ngantuk. Ya, itu akan terjadi. Saya ngantukan. Nah, gitu jawabannya. Tapi kalau mengantuk itu di jam-jam orang beristirahat atau jam biologis tidurnya, ya nggak apa-apa Mas, tidur aja, istirahat saja 6 jam lah orang dewasa. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bunda. Saya bacakan dulu satu pertanyaan lagi dari yang bertanya melalui kolom chat di aplikasi Zoom. Dari Ibu Santi di Bogor katanya. Bagaimana supaya di pikiran bawah sadar anak itu agar selalu positif, Bunda? Ya, oke. Sebelum menyampaikan ke anak, nah orang tua ini juga belajar dulu. Biasanya nih kebanyakan kalau orang tua pengen anaknya anteng kalau di kelas atau nanti kalau jalan-jalan suruh anteng, salah memberikan instruksi. Orang tua suka bingung. Awas ya, nanti jangan lari-lari loh. Ya, awas nanti jangan lari-lari. Yang ada apa, Ayah Bunda? Berlari seperti disuruh. Terus kalau misalnya di rumah sendirian, ayah ibunya bicaranya udah kalem, tapi penuh emosional. Emosionalnya yang mendayu-dayu dan lembut. Emosional bukan berarti marah ya. Emosional mendayu. Nak, kamu di rumah ya, jangan takut. Nggak ada apa-apa kok, jangan takut. Jangan takut, yang ada semakin takut ya. Dan biasanya jangan takut, nangis. Jangan takut. Orang tua belajar mempositifkan dulu kalimatnya. Berani ya nak ya. Nah, berani. Itu PR buat orang tua. Mencari kosakata yang tidak menggunakan jangan. Yang lari-lari tadi, ganti dengan yang positif. Kak, adek, nanti di acara itu, adek pinter ya, anteng. No, langsung, anteng. Ya. Orang tua ingin anaknya rapi. Tapi yang sering dikatakan, kamu tuh loh kok berantakan banget. Saya juga suka salah dulu begitu. Ya, kamu nih berantakan, kamarmu berantakan. Sehingga ketika disuruh rapi, susah.
Gitu, Pak. Baik, terima kasih Bunda. Dimulai dari verbal, dimulai dari kata-kata yang terus-menerus, apalagi disampaikan oleh figur otoritas, itu akan menjadi database di dalam pikiran bawah sadar. Baik, luar biasa Bunda. Terima kasih Bunda untuk jawabannya. Sekarang kita akan berikan kesempatan untuk sahabat-sahabat ayah dan bunda yang akan bertanya secara langsung. Saya akan sebutkan namanya. Bagi yang nanti disebutkan namanya, silakan dibuka mikrofonnya ya. Boleh raise hand dulu dong. Ya, ya Bunda. Angkat tangan dulu supaya saya bisa melihat. Karena nih ada 202 orang nih Bunda. Banyak sekali nih. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. cantik Ibu Dewi, halo. Dari mana Ibu? Belum di-unmute itu? Oh iya. Baik. Oke, ini sudah ada yang raise hand nih Bunda, mohon izin. Kita Ya, akan lihat siapa namanya. Oke. Ada Ibu Yustianti. Nah, boleh untuk dibuka mikrofonnya. Kita akan lihat. Ya, silakan Ibu untuk bertanya kepada Bunda Irina. Iya, begini ya Bunda. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan saya, Salam. iya, saya Yusa dari Sentul. ya Mbak. Ya, begini kan saya punya 3 anak Ya. perempuan. Kebetulan memang secara usia berbeda-beda. Mulai dari kelas 4 SD, kelas 2 SD, dan masih belum sekolah 4 tahun, baru masuk 4 tahun. Sebentar sayang. Halo? Jangan bilang kebetulan ya. Ya, Oh, kebetulan umurnya berbeda. Nggak ada yang kebetulan. Ya, Karena ketika hamil pun disengaja. Ketika bertemu dengan ayah bundanya, disengaja. Jadi bukan kebetulan ya. ya, saya Oke. perbaiki. Oke, Alhamdulillah. anak saya 3 dengan usia gitu ya. Oke, lanjut. Ya, anak saya 3. Seperti itu kan, jadi kadang-kadang untuk memberikan instruksi antara anak pertama, kedua, dan ketiga itu suka selalu berusaha untuk berbeda. Tapi dengan rutinitas di rumah yang luar biasa hebat, kadang-kadang sama gitu. Jadi kadang-kadang anak yang ketiga ini menjadi punya kalimat yang sama dengan anak yang kelas 4 begitu Bunda. Ya. Dan mereka tuh acap kali gimana ya, belum anteng ya satu dengan yang lainnya. Saya jadi memilih kata-kata biar nggak di. Ya bagus, dimulai dari sekarang ya, dimulai dari siang ini. Asik Gitu kan? Bunda begitu. Asik. Jadi gini, ketika anaknya berbeda usia tapi bermain bareng gitu ya, sehingga yang kecil ini meniru perilaku yang besar. Ya kan? Nah, gampang Mbak. Kasih kepercayaan pada kakak yang besar. Karena dicontoh, dilihat oleh adiknya, sekalian dikasih penugasan. Kakak, nah kakak itu anak nomor 1, hebat. Kakak itu role modelnya adik-adik. Saya anak kecil itu udah tahu role model. Kakak itu contohnya adik-adik. Semua pengen seperti kakak. Kalau kakak bagus, adiknya bagus. Kalau kakak jelek, adiknya jelek. Jadi berikan penugasan pada si kakak. Ya, berikan penugasan pada si kakak, berikan tanggung jawab sesuai dengan usia si kakak. Dan bilang pada si kakak, kalau adik nggak nurut, bilang sama Umi, bilang sama Mama. Nah, di situ nanti Ibu mulai memberikan edukasi. Harus seperti apa pada adiknya? Harus bagaimana dengan kakaknya? Jadi kasih tugas ya Bun ya. Justru jangan dilarang ya. Jadi misalnya, udah nggak usah daripada ribut. No. Jadi kasih penugasan sini bareng ya, mainnya bareng ya. Kakak begini, adik begini, adik lagi seperti ini. Seperti itu Bun. Jadi penugasan sesuai dengan usianya masing-masing dan ketika mereka bermasalah, Ibu baru muncul dipanggil oleh mereka. Jadi Ibu jangan selalu ngikuti dengan konsep ini nanti pasti ribut. Ya. Bukan yang seperti itu. Itu Bun, ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Yuse. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan kepada Bunda Irina ya. Baik, Bunda Irina mohon izin kita akan berikan kesempatan untuk vitamin A ya. Apa itu vitamin A? Vitamin ayah ya. Ayo para bapak gantian supaya adil. Ada nggak para bapak yang bertanya?
Bapak Arif. Silahkan Ayo. kalau mau bertanya nih, yang nampak oleh saya ada Bapak Arif di sini. Boleh, silakan. Ada yang bertanya para bapak? Karena di parenting biasanya para bapak sedikit ya, Bunda. Ada di Pak Budi Irwansyah. Boleh, terima kasih Pak Saiful. Pak Budi, silakan jika ingin bertanya kepada Bunda Mangga, Erina. silakan Pak Budi. Mau izin sholat dulu, Bu. Terima kasih Ayahanda. Bapak, titip doa buat kita semua Iya. ya, dan Iya. untuk negeri kita. Oh ini ada Bu Anissa deh. Oke, sebentar Pak Saiful. Jadi para bapak bertanya izin sholat, katanya boleh nggak? Boleh. Boleh dong. Mbak Silakan Anissa. Mbak Anissa. Mikrofonnya silakan. Ya, Bu Anissa, mikrofonnya belum dibuka. Sejenak. Iya, silakan. Bu, saya ingin tanya mengenai tadi yang telah Ibu sampaikan ya. Ya. Terkadang kalimat atau diksi tentang jangan itu, kadang itu lebih mudah dimengerti oleh anak dan juga apa ya, memberi kalau lebih ya, Contohnya, Bu. sikap Contoh. yang itu. Halo. Misalkan ya sebenarnya saya masih jadi kakak sih, Bu. Jadi begini, Kak. Jangan itu baik dilakukan ketika pada penanaman yang berkaitan dengan pendidikan. Ya, mengenalkan akidah, mengenalkan agama, mengenalkan aturan, itu dengan kata-kata jangan, iya. Karena di dalam Al-Quran jangan juga digunakan, ya. Tetapi ketika ada kosakata yang positif, kita gunakan kosakata yang positif, ya. Bukan dalam ketika mengedukasi sesuatu yang berkaitan dengan nilai-nilai spiritual, gitu. Kalau untuk nilai-nilai spiritual, misalnya jangan mencuri, gitu ya, jangan mencubit, itu tetap digunakan itu. Tetapi kalau jangan takut, gitu ya, jangan lari-lari, gitu, jangan nakal, jangan cengeng, gitu, karena ada pengganti cengeng, ada, ya, itu mudah nanti jadi PR makanya. Biasanya orang tua yang habis belajar itu suka bikin list apa ya untuk menggantikan kata-kata ini positifnya, apa ya untuk menggantikan kata-kata ini positifnya apa. Biasanya juga seperti itu. Nah, itu yang nanti akan digunakan. Gitu Teh, gitu ya Kak ya. Iya, Boleh pakai Bunda. jangan. Jadi proporsional Bunda dengan sesuai dengan peruntukannya ya, Bunda ya. Betul. Untuk Iya. pengenalan spiritual tetap menggunakan jangan. Siap Bunda. Terima kasih Bunda. Saya izin bacakan pertanyaan dari salah seorang peserta ya tentang bagaimana tipsnya dari Ibu Yuli di Bogor. Bagaimana tipsnya agar anak nurut kalau dikasih tahu, karena ini kecanduan games nih Bunda. Itu sebetulnya ada di hari ketiga ya, yang membuat kita, tapi nggak apa-apa, dikasih bocoran sekarang. Ya. Boleh dikit Bunda, dikit. Iya boleh. Jadi bawah sadar ini dia menjadi data itu melalui panca indera, apa yang didengar, apa yang dilihat, dan apa yang dirasakan. Ya. Nah, anak-anak ini mungkin awalnya melihat ayah ibunya juga asik dengan gadget, gitu. Kemudian juga merasakan ketika menggunakan gadget, merasakan oh kok nyaman, kok enak ya. Itu yang akan dia ambil. Kemudian dia melihat terus mendengar juga. Ternyata untuk anak-anak yang auditory mendengar, ya. Mendengar sesuatu yang bisa menjadi database di pikiran bawah sadar. Hati-hati Bun, misalnya begini. Kenapa kok jadi susah? Kok main gadget terus? Karena ketika ibu melakukan pelarangan begini caranya, yang negatif tadi, terus main gadget terus. Gadget terus, gadget terus, gadget terus. Pengennya berhenti gadget. Tapi yang disampaikan, kamu nih main gadget terus. Kamu tuh main gadget terus. Ya, mulai sekarang kalau mau menghentikan yang bilang, Dek, stop. Kemudian ajari komitmen. Kamu mau main gadgetnya jam berapa sampai jam berapa. Sesuaikan dengan usianya.
Kalau dia melanggar komitmen, sanksinya katakan berdua. Apa sanksinya kalau melanggar komitmen kesepakatan nih? Kemudian kalau dia melakukan sesuai dengan janjinya, setelah berapa kali kasih dia apresiasi atas apa yang dia lakukan. Nah, kalau anaknya sudah berhenti gadget, nggak ada pujian, nggak ada hal yang positif yang diberikan pada dia, ya mending main, Bu, karena dia suka. Ya, jadi kasih apresiasi ketika dia juga bisa komitmen. Dan hati-hati dengan yang disampaikan, kamu tuh main gadget terus. Main gadget terus. Nah, dikatakan terus-menerus itu akan menjadi bawah sadar. Tuh, ya. Baik. Ada lagi Kak Ir? Ya, terima kasih Bunda. Jadi semakin menarik ya pembahasan kita di hari ini. Dan tentunya banyak yang bertanya Bunda di kolom chat. Namun Ya. karena waktunya terbatas dan masih ada waktu di hari yang lain ya Bunda. Jadi tidak perlu khawatir, tenang ya. Ya. Ayah dan Ini Bunda. nggak apa-apa, yang tidak terjawab sekarang, insya Allah masih berkesinambungan untuk pertanyaan ini dibawa ke sesi berikutnya. Betul Gitu. Bunda. Ya. Ya, dan kembali saya juga ingin berterima kasih untuk yang dari luar negeri, dari Singapura. Jika ada yang mau bertanya, boleh dari Singapura, silahkan. Boleh resen dulu ya. Mungkin saya kenal. Oh gitu. Mungkin Dari, boleh ya. iya boleh Bunda. Tapi kita coba lihat dulu ya, siapa saja yang sudah resen. Kita Ya. akan berikan kesempatan karena sudah ada 209 partisipan yang bergabung di Masya Allah, terima hari ini. kasih semuanya ayah bunda yang mau bergabung. Tolong nanti Ya. disampaikan informasinya ke teman-teman yang belum bisa bergabung ya. Betul, betul. Baik. Jika sudah ada yang bertanya secara langsung, kami berikan kesempatan. Pak Saiful, silakan. Ada yang 2 resen nih, Bunda. Sebentar, Bunda. Kita lihat. Oke, dari Yanti Jakarta. Oke, Ya. boleh. Silakan Ibu Yanti dari Jakarta. Hai. Wah, kompak nih. Mikrofonnya silakan dibuka dulu. Ini pasangan silakan, suami istri. Oke. Oke, pasangannya bingung di mana mikrofonnya. Oke. Dibuka. Ya, silakan, silakan. Udah. Mas Saiful bukain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya punya adik cewek, nah masih umur 5 ya? Iya, 5 tahun. Umur 5 tahun. Nah itu susah banget diatur. Suka ngelawan mulu. Terus kalau misalnya disuruh ngerjain PR tuh nggak bisa. Nggak bisa apa nggak mau? Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Terus Nggak mau ngerjain PR. apa lagi? Nah itu gimana biar kalau disuruh ngerjain PR tuh dia gampang gitu. Oke. Yang menjaga si adik siapa? Mama. Mama. Kakak nih kalau memperhatikan mama meminta ke adik ketika suruh ngerjain PR, biasanya kata-katanya positif atau negatif? Biasanya sih gini, Bun. Gimana? Ayo, Manda, kerjain dulu gitu. Cuman anaknya tuh lebih suka main, ntar tuh lari kemana gitu, Bun. Nah, kayaknya sederhana, Mbak. Kerjain dulu. Dulu ini bukan sekarang waktunya. Kak, sekarang Kak. Sini Kak. Ayo kerjain. Ayo Kak, sekarang. Nah, kata-kata sekarang. Nanti ada dalam kaidah untuk memasukkan yang bisa jadi database. Salah satunya adalah dari sisi waktu. Sekarang. Misalnya si anak yang masih suka ribut. Ya, walaupun sedang ribut, katakan pada mereka, kakak, adik, ayo, mulai sekarang akur. Mulai sekarang anteng. Buat si adik tadi, ayo dek, sekarang kerjain PR-nya, dibantu. Bisa, ayo, bisa sekarang. Dan itu lakukan terus-menerus, bukan instan. Ya, ayo kerjain dulu lah, jangan nanti-nanti. Kerjain dulu, jangan nanti-nanti, itu udah 2 kali menyuruh tidak dikerjakan sekarang. Ya, kemudian kalau masih banyak hal-hal yang negatif yang lainnya, nanti ada di hari keberapa itu masuk sesi di mana bagaimana memberikan imprint data yang baru yang memang kita setting. Ya, saya ingin memberikan data baru pada anak saya atau pada pasangan saya dengan data ini A, B, C, D, E. Itu nanti
Ada tuh yang sesi itu ya. Jadi saya pengen anak saya kok semakin rajin. Saya pengen pasangan saya semakin sayang. Ah, itu nanti ada kapan waktunya, ya. Waktunya dilakukan kapan, ketika gelombang otaknya ada di mana, kata-katanya bagaimana, itu nanti ada di hari kedua atau ketiga ya. Kalau nggak salah, trik-trik ya. Itu nanti jadi kita tahu tuh, ngomongnya nggak terus-terusan ya. Seperti yang kakak tadi, ayo kerjakan dulu. Sudah, dulu, bukan sekarang ya. Ayo dek, sekarang kerjakan, mama bantuin. Oh mau tuh, sudah sekarang dibantuin pula. Ya, lakukan terus-menerus, insya Allah berubah. Dan sambil dikasih tepukan. Gitu kak, sabar ya kak ya. Bukan instan, nah, by proses. Ayah Tapi bunda. Kan pernah dibilang ini ya permen, kan kalau misalnya lagi distancing gini kan emang ngerjain PR di rumah kan, emang online. Kadang kan karena disuruh dari pagi nggak mau, udah sore udah waktunya dikumpulin semua. Karena kita suruh gitu, karena sini kerjain sekarang, tapi tetap aja lari, dia bilang, iya ntar aja gitu. Nah, terus yang Jadi, suka ada nggak yang suka bantuin ngerjainnya, Mas? Maksudnya gini, ketika adik nggak menyelesaikan, ibunya yang nyelesain, bantu nyelesain. Emang nggak pernah selesai, jadi kita yang kerjain. Nah, itu dia, ketagihan. Nggak usah diselesaikan, nanti juga ada yang nyelesain. Ya nggak? Nanti juga ayah bunda kerjain. Tapi kan gitu, apa namanya, jadi dari sekolahnya harus ngumpulin. Tapi Ya. dia benar-benar nggak mau, waktunya udah habis. Cara menyuruhnya diperbaiki, kemudian jangan pernah memberikan pertolongan terus-menerus sehingga muncul belief system dalam dirinya, toh nanti ada yang mengerjakan. Ya, tugasnya adalah lebih pada mengenalkan bahwa itu tanggung jawab dia. Kalau dia tidak mengerjakan, biarkan saja. Tinggal nanti gurunya ngasih biasanya dikasih dikasih sanksi sama gurunya. Nah, biar si anak ini merasakan, oh kalau aku tidak melakukan, aku tidak mengerjakan, aku dapat sanksi. Gitu lah, kalau nggak dikerjain, ujung-ujungnya yang ngerjain yang tuanya akan terus-menerus. Dia punya belief, toh nanti ada yang menyelesaikan masalahku. Kedepannya, berbelas atau berpuluh tahun yang ke depan, kalau itu sudah jadi belief system dalam dirinya, di pikiran bawah sadar, hati-hati. Kalau mengerjakan tidak akan tuntas, toh nanti akan dibantu sama orang tuaku. Toh nanti, karena dia bungsu kali mas, jaraknya sama emas kan jauh. Emas kasihan, bapak ibu juga kasihan. Jadi, dia banyak yang membantu. Sehingga ketika dia sudah dewasa pun, dia sering mengatakan begini, sudahlah, nanti kan ada yang handle. Kecenderungannya adalah Ya, Bunda, saya mau bertanya, bagaimana cara untuk mempersiapkan anak ketika akan beradaptasi dengan lingkungan baru? Apalagi di lingkungan yang sangat berbeda dengan di negara kita. Bagaimana cara menerapkan nilai-nilai yang sudah dimiliki saat di tanah air, sehingga dia memiliki percaya diri di lingkungan barunya. Dari Ibu Diani Bogor, Bunda. Silakan, Bunda. Usia anak berapa ya? Nah, di sini tidak disebutkan. Kita cek nih di video, barangkali ada Ibu Diani. Where are you, Ibu Diani? Oke, kalau tidak, biasanya begini, informasi tentang sesuatu yang baru itu kumpulin. Kemudian ada perbandingan. Yang ini, yang baru dan yang sudah lama. Kalau menurut Bu Diani, yang lama ini adalah sangat bagus dan tidak ingin terkontaminasi dengan sesuatu yang baru, kuatkan ini terus-menerus. Jadikan dia sebuah belief bahwa inilah yang terbagus. Artinya apa? Lakukan, ucapkan terus-menerus, lakukan pada dia, katakan terus, orang tua itu figur otoritas. Jadi kalau ngomong akan lebih dipercaya daripada informasi yang baru. Setiap kali ada yang baru, ibaratnya gini, ini adalah sesuatu yang lama, belief yang lama. Ini belief yang baru. Yang lama, kuatkan saya, kalau ini datang, mental. Ini datang, mental. Beda kalau yang lamanya lemah, ibu tidak mau lakukan penguatan. Yang baru datang, dik, 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 hilang sudah. Yang ada adalah sesuatu yang baru.
database yang ada di pikiran bawah sadar ini bisa bertahan, bisa dilakukan pertahanannya bisa dilakukan oleh ayah bunda untuk anak-anaknya sesuatu yang bagus dengan mengatakan itu terus-menerus, memberikan contoh terus-menerus, memperdengarkan terus-menerus, itu bisa jadi belief yang kuat. Sehingga ketika ini yang datang baru, mental, ya. Tapi kalau ini lemah, sudah. Yang ada di pikiran bawah sadar sesuatu yang baru yang kemudian kalau mau memunculkan yang lama ini harus lebih kuat 8 kali karena sudah pernah di sini 88% artinya 8 kali harus lebih kuat daripada yang baru ini usahanya. Gitu Kak Ir. Terima kasih Bunda Erina. Belief lama yang bagusnya kuatkan. Ya. Jadi harus benar-benar ditanamkan sekuat mungkin ya Bunda. Nah, baik, terima kasih Bunda Erina. Kita masih ada waktu, masih ada sekitar 15 menit kurang lebihnya. Ya. Untuk yang akan bertanya, silakan raise hand dulu. Boleh dibantu saya supaya nanti memudahkan memberikan kesempatan untuk Anda. Oke, sudah ada 3 orang nih ya. Dari Ibu Vera di Sentul. Silakan Ibu Vera di Sentul, saya berikan kesempatan untuk Anda. Oke, Ibu Vera. Where are you, Ibu Vera? Dari Sentul. Sebelum Bu Vera bersuara, saya akan sampaikan ya. Nah, Vera silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda. Assalamualaikum Bunda. semuanya. Salam. Senang banget ada di sini bersama Ibu dan semuanya. Begini, mengenai belief yang harus ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya. Terutama anak saya 1 TKB sekarang 6 tahun menjelang 6,5 tahun. Nah, ada hal-hal yang saya kebiasaan-kebiasaan baik kebiasaan baik yang sudah dibangun, tapi kemudian kebiasaan baik ini menurut saya mesti lebih mesti lebih dipisahkan gitu antara baik dan buruk. Misalnya begini, saya bilang, ayo kita berbagi, kita harus mulai belajar berbagi. Kebablasan nih, apapun yang dia punya pasti dia langsung dibagiin. Oke, saya bilang ini kayak gini masih kurang pas. Saya bilang, oke, sekarang kalau misalnya kita punya makanan, coba dipisah mana yang mau dibagikan, mana yang mau disimpan. Dan yang mau disimpan ini nggak boleh dibagiin ya. Gitu. Tapi kemudian dia punya banyak akal, seperti misalnya teman si A ini dia kayaknya butuh permen, kesian, nanti itu kita mesti beli. Atau dia nanti pulang sekolah bilang, Mami tadi kayak ketemu teman ini gitu ya, kayaknya dia butuh lollipop. Nah padahal lollipop ini yang kita sudah sepakat tidak boleh. Bentar Bun, dipotong. Gitu. Anaknya suka permen ya? Anaknya suka permen? Anak saya alhamdulillah giginya bagus karena kita protek. Jadi permen lollipop hanya ada di weekend aja misalnya. Berarti dia juga memberikan hanya weekend saja kan Bu? Atau ada hari lain? Hanya weekend saja. Boleh, boleh Bun. Dan dia tahu bahwa dia hanya akan mendapatkan weekend aja. Jadi kemudian dia pulang sekolah, saya tahu dia pengen lollipop. Jadi Mami, Keke sudah janji sama Alia pengen lollipop, Alia kesian, besok beli ya. Nah itu saya negosiasinya panjang. Tidak. Nah kemudian ada satu lagi, apa yang harus saya lakukan, karena sekarang dia udah mulai, ketika di lockdown nih sekarang, saya lebih permisif. Artinya mau ngeberantakin nggak apa-apa, setelah itu sepakat ya kita benahin. Tapi dia kalau main air, fine, nggak apa-apa. Ketika dia udah mulai bereksperimen, campur-campur makanan yang kemudian dibuang, itu saya bilang mubazir. Itu kita negosiasinya bisa panjang. Pertanyaan saya gimana supaya saya hanya bisa menginduksinya nggak perlu dengan negosiasi panjang, dia langsung mengerti gitu. Karena saya agak permisif dan saya pikir umurnya belum 7 tahun, akalnya masih belum sempurna. Tapi kan pembiasaan itu harus dimulai dari usia dini ya Bu ya? Ya, dan nggak usah dibatasin Bun. Ya. Jangan dibatasin. Kita suka nggak tahu kecerdasan anak kita itu jangan dibatasin.
Oke. Ketika bernego, jadi ketika akan melakukan negosiasi itu dilakukan sebelum kejadian. Ya, Gitu, betul, ya, exactly. sebelum Ya. kejadian. Hanya ibu perlu memberikan batasan. Kan ibu menganggap dia masih 7 tahun, belum tahu batasan. Kasih ibu dari sekarang. Itulah hebatnya. Ibu tuh kreatif. Nah, anaknya juga kreatif. Gitu. Ini anak ini melihat kreativitas dari ibu. Saya yakin ibu bisa handle kok. Karena apa? Sudah pakai sistem bernego, hanya ibu pengen lebih cepat. Dengan anak yang cerdas, ibu juga harus lebih cerdas. Begitu, Bu. Ya. Jadi jangan menggunakan standar yang ada. Standar yang ada itu hanya sebagai acuan, tetapi kalau memiliki yang lebih, imbangi, Bu. Ya, diimbangi dan caranya udah benar. Negosiasi, kemudian komitmen, ada sanksi, ada adjustment, itu betul sekali. Ya, ibu hanya perlu merubah mindset bahwa anak saya kreatif, anak saya cerdas, sehingga saya pun harus cerdas, saya pun harus kreatif, gak bisa standar. Ya, jadi misalnya begini, kalau orang lain suka dibilang pakai helmnya ya, hati-hati pakai helm. Ya, jadi helm itu hanya dipakai naik motor, nggak naik motor ditaruh gitu. Nggak kemudian pakai helm, hati-hati ya, helmnya dipakai. Terus kemana-mana pakai helm. Ya, kenapa? Karena tidak dikasih rambu. Helmnya hanya dipakai saat naik motor. Ada tambahan, Bu? Nah, untuk putri ibu ada tambahan seperti itu. Berbagi, nah terus ada catatan ini, supaya tidak terlalu panjang negosiasinya. Ya, Bu ya? Kasih rule, kasih batasan. Karena yang tahu benar salah adalah ibu. Sehingga ibu yang menyampaikan pada anak. Anaknya hebat, Bu, ya. Boleh satu pertanyaan lagi nggak? Cepat, Bu, ngebut. Oke. So, Kebetulan, oke, itu boleh ya, cepat ya. Kebetulan di rumah kan ada nenek nih. Jangan kebetulan, Bu. Memang neneknya kan Iya, memang. Karena nenek kan sebenarnya tinggalnya di luar kota. Hanya lagi di stay di sini dan kena lockdown, ya udahlah stay gitu kan. Nah, dia dalam tanda kurung nggak akur sama neneknya. Jadi neneknya dianggap sebagai rival. Nah, kemudian saya pikir mana nih yang harus didahulukan? Saya akhirnya mendahulukan sesuai priority. Kalau misalnya lagi butuh nenek, ya saya prioritasnya nenek. Tapi kalau prioritasnya dia, saya prioritaskan dia gitu. Nah, dia nggak bisa terima itu. Jadi gimana ya triknya supaya dia bisa bareng, tidak Tom and Jerry lagi dengan nenek. Kalau saya lagi nggak ada, dia baik sama nenek. Tapi kalau saya lagi artinya Tom and Jerry dia gimana ya? Artinya ibu tuh dianggap wasit, ya. Karena ibu tadi menyampaikannya mereka seperti rival. Buktikan itu, Bu, jangan. Bahwa mereka itu satu. Jangan bilang mereka rival. Nanti Bu dianggap wasit. Buktinya apa? Kalau nggak ada ibu, mereka bisa baik. Kalau ada ibu, wah wasitnya datang nih. Siap untuk gelut, Bu. Capek kan? Jadi, anggap mereka adalah tim. Bersatu. Ada ibu atau tidak ada ibu, mereka adalah tim yang bisa kompak. Jangan ibu menjadikan diri sendiri wasit. Gitu. Ya, Bun ya. Jadikan mereka berdua tim. Gitu, Bun. Oke? Baik, terima kasih Bunda Irina dan juga Ibu Vera di sana yang sudah bertanya. Bapak dan Ibu, tidak bernegosiasi panjang berarti waktu kita pun tidak panjang nih, mohon maaf. Jadi Bunda Irina, waktu kita sudah menjelang pukul 3. Ini saatnya kita berikan kesempatan untuk menjawab kembali dari polling yang akan kita berikan kepada seluruh peserta yang bergabung pada kesempatan kali ini. Oke, Kak Ir, sebelum polling, Bunda kasih garis bawah ya, sedikit. Boleh, Bunda. Boleh, Bunda. Jadi, Ayah Bunda, data yang ada di pikiran bawah sadar ini sifatnya bukan instan. Karena terus-menerus diucapkan, karena terus-menerus dilakukan. Bisa oleh figur otoritas, bisa oleh role model yang dia suka pada figur itu, ya. Itu bisa menjadi pikiran bawah sadar. Dan saya akan sampaikan, Ayah Bunda, ada sedikit yang bisa dipraktekkan di rumah. Apa yang ada dalam bawah sadar saya sebetulnya, ya. Cari posisi rileks, nyaman, ya Bun ya. Suatu saat cari posisi rileks, nyaman, pejamkan mata.
Nah, ketika memejamkan mata itu gelombang otak ada di alfa, kemudian tenang, atur nafas, dan begitu rileks, mulai mainkan, tanya pada diri sendiri. Apa yang aku rasakan? Kalau di situ yang ada marah, besok recovery. Ya, gitu. Kemudian rasakan nyaman, tenang, damai. Kalau yang ternyata yang ada marah, Ibu usahakan lagi untuk semuanya kembali normal, buka mata, oh ternyata itu. Dan sejak saat itu, seringlah mengatakan pada diri sendiri, aku bisa sabar. Gitu, aku bisa sayang. Yang terus-menerus ini akan menggantikan yang sudah ada di bawah sadar database lamanya. Kan seperti laptop, Bu. Bisa di-imprint, bisa di-upgrade. Ya, caranya nanti di pertemuan yang akan datang. Tapi intinya, pikiran bawah sadar mendominasi 88% dari apa yang kita lakukan secara refleks. Pikiran sadar hanya 12%, di mana di situ kita masih menganalisa dan masih mempertimbangkan baik buruk. Dan biasanya pikiran sadar akan kalah oleh pikiran bawah sadar, karena memang prosentasenya berbeda. Simon Freud yang melakukan penelitian sebelumnya. Begitu Kak Ir. Baik, terima kasih Bunda Erina di kebersamaan siang hari ini. Ayah dan Bunda, mohon maaf waktu kita terbatas. Sebelum kita akhiri dan juga informasi jadwal untuk esok, kita akan langsung untuk polling terlebih dahulu untuk Anda bisa isi kembali di layar handphone ataupun di laptopnya masing-masing. Sudah siap semuanya? Oke, jika sudah siap, boleh ditampilkan Pak Saiful. Iya, nah ini silakan. Ayah dan Bunda, masih pertanyaan sama di awal, di tadi sesi awal kita akan berikan, yakni apakah pikiran bawah sadar dapat mempengaruhi perilaku? Nah, setelah Anda menyimak penjelasan dari Bunda Erina, bagaimanakah dengan jawaban yang Anda berikan untuk saat ini? Ya, kita masih menantikan. Ya, sudah 63% dari 100%, terus bertambah. Sedikit lagi, 70% terus. Oke, terus masih bertambah. Kita berikan kesempatan dari 190 orang, sudah 140 orang yang menjawab. Ayo, Ayah Bunda silakan. Boleh dijawab di antara 3 pilihan, ya, tidak, atau tidak tahu. Ya, silakan. Sudah 78%. Ya, mendekati 80%, sedikit lagi. Ayo, Ayah Bunda, semangat untuk mengisi dan juga memilih di antara 3 pilihan, ya, tidak, atau tidak tahu. Ya. Oke, sudah 82%, sedikit lagi. Siap-siap. Ayo, Ayah Bunda. Karena ini penting polling ini untuk bagaimana kita memahami apa yang disampaikan oleh Bunda Erina untuk sesi pertemuan yang pertama ini. Ya, jadi pastikan kita benar-benar menyimak dan juga bisa memahami apa yang didiskusikan pada kesempatan sesi pertama di webinar Hypnoparenting bersama dengan webinar.institute pada siang hari ini. Oke, sedikit lagi. Ya, oke. Kalau secara persentase sementara nih, dari total peserta jadi sekitar 99% Bunda menjawab iya dan tidak 1%. Tidak tahu sekarang udah nggak ada, udah kosong sekarang. Ya. Iya, Bunda, demikian Bunda untuk polling hari ini. Ya. Ya, Kak Ir, mau disampaikan untuk yang sesi besok. Allah masih berkelanjutan ya, mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Sekarang sudah tahu pikiran bawah sadar dan besok kita lakukan bagaimana untuk mengupgrade-nya. Iya, baik. Terima kasih Bunda untuk siang hari ini. Semoga maaf lahir batin. Sehat selalu Bunda, maaf lahir batin. Dan semoga yang hadir Ayah dan Bunda juga dalam keadaan sehat terus bersama dengan keluarga, tetap bahagia, tetap tersenyum. Dan perlu kami sampaikan bahwa jadwal berikutnya kita akan hadirkan di esok hari, besok hari Jumat, hari Sabtu, dan juga hari Minggu atau hari Ahad. Di jam yang sama, silakan Anda tetap hadir agar web series ini atau webinar series ini tetap bisa Anda ikuti dan pastikan jaringan Anda aman, baterainya aman, dan tentunya menyimak dengan baik dan bertanya pada saat sesi kami berikan. Ya, di flyer akan kami tampilkan, silakan Pak Saiful, boleh ditampilkan untuk flyernya untuk bisa disimak oleh Ayah dan Bunda. Jadi dari tanggal 7 hari ini
sampai dengan tanggal 10 Mei jam 14 sampai dengan jam 15 bersama dengan Bunda Irina. Pastikan kita besok bergabung untuk besok tentang memberikan sugesti dengan cara yang tepat dalam pengasuhan anak. Jadi temanya sangat menarik. Pastikan ayah dan bunda ikut webinar parenting series ini secara berkelanjutan agar yang diserap bisa diterima dengan baik. Baik, terima kasih atas kebersamaannya di siang hari ini. Saya Iram Surahman, pamit undur diri. Mohon maaf lahir dan batin jika ada kekurangan dalam pelaksanaan secara hari ini dan juga kendala teknis yang terjadi. Semoga besok kita bisa berjumpa kembali pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih atas kebersamaannya. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Bunda. Silakan. Terima kasih semuanya, Bunda Ayah. Terima kasih. Cantik dan cakep. Terima kasih. Ya, silakan bagi yang akan live untuk aplikasi Zoom-nya, kami silakan melanjutkan aktivitas berikutnya. Selamat menantikan saat berbuka puasa di sore hari nanti. Bagaimana menghadapi pikiran negatif pada dapat ilmunya tuh. Selamat pagi Abang, mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emang. Ya, sekali lagi terima kasih untuk ayah dan bunda yang sudah bergabung. Silahkan bagi yang akan live dari aplikasi Zoom, kita akan berjumpa kembali untuk esok hari di waktu yang sama bersama dengan Bunda Irina. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiara adalah keluarga. Selamat pagi teman saya, selamat pagi abang saya. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emang, terima kasih Abang untuk tampil berkesan bagi kami putra putri yang siap berbakti. Terima kasih Emang, terima kasih Abang, tampil berkesan bagi kami putra putri yang siap berbakti. Di hari berseri harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling
Ya, sekali lagi silakan Ayah dan Bunda untuk leave dari aplikasi Zoom agar besok bisa bergabung kembali. Kami silakan untuk melanjutkan aktivitas yang berikutnya. Terima kasih atas kebersamaannya di siang hari ini. Selamat pagi Amang, selamat pagi Abang. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Amang. Ya, kami silakan sekali lagi untuk Ayah dan Bunda yang sudah mengikuti sesi pertama bersama dengan Bunda Erina. Silakan untuk melanjutkan aktivitas berikutnya. Berkenan untuk leave dari aplikasi Zoom ini. Terima kasih. Mimpi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiadakan Ya. Kenapa? Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Amang, terima kasih Abang, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri siap berbakti. Terima kasih Amang, terima kasih Abang, tampil perkasa bagi kami putra putri. Ya, Kak Saiful. Hadir. Ya, ini sudah ada tinggal kita, Bunda Erina, sama host kelas, sama bisnis Iful. Siap. Itu kita semua, Kak. Oke, yuk kita evaluasi sebentar yuk. Siap. Ntar mana ya musiknya? Silakan di-off-kan dulu musiknya. Pengen jawab pertanyaan-pertanyaan nih, Mas. Ya, Assalamualaikum Bunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Lagi jawab pertanyaan Bunda. Pengen, siang sih. Ya, ya izin sejenak Bunda, kita evaluasi. Mudah-mudahan Kak Isan bisa ikut gabung juga. Enggak siap. Bagaimana rasanya Bunda tadi? Materi yang mau disampaikan banyak, Heeh. waktunya sedikit, jadi berebut rasanya. Luar Terus biasa nggak bisa ngetik, nggak bisa voice, ya berebut rasanya. Kurang Ya, banget memang. waktunya ya. Kerasa sekali. Rasa Bunda. Karena mereka itu menunggu sesuatu gitu loh, kelihatan gitu. Mereka tuh menunggu sesuatu dan belum dapat. Ya anggap aja ini kayak introduce lah, biar besok ya kalau mau besok deh, kalau yang mau praktek ya besok. Iya, iya. Tapi berebut sih Mas. Betul, Bunda nggak kerasa ya 1 jam cepat banget ya Bun? Iya, biasanya 1,5 sampai 2 jam kalau WA grup itu. Itu pun mereka masih minta tambahin deh 15 menit. Iya, iya, iya. Ya ini ada juga Kak Isan supaya kita sama-sama evaluasi. Ada Halo yang Pak Dir. Pak Dir. Ini ada Papa Aksa sama Es Jeruk, siapa ini? Kang Ibu? Bentar, es jeruknya. Hapus dulu. Aisyah Anwar yang mana itu? Enggak, barusan masuk lagi. Kan bisa nggak diterima kan, di admit dulu kan? Nggak di admit dulu. Siap. Mana ya artinya ya? Ini sambil nunggu asar bentar lagi. Iya. Dari Bunda ada masukan Bunda untuk kami Bunda? Bagus sih, luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah. Itu kan dikasih 3 aja cuma keluar 1 kan. Iya.
Aduh, mesti berebut. Luar biasa Bunda. Kang Ipul gimana Kang Ipul? Siap. Jadi saya besok bisa mempersiapkan apa aja yang disiapkan gitu, Kak. Iya. Nah, Nanti anu lagi ya, Bunda WA lagi ya materinya ya, Mas. siap. Kalau Jadi enggak nanti ya yang tadi belum keluar itu dikeluarin besok. boleh. Nanti kita Iya. diskusiin aja. Sama Ini mungkin ada jawab-jawab. usulan musik pengantarnya gitu kan. Kayak tadi. Biar tidak hening sih Kak Saiful. Ya. Itu juga kalau Bunda untuk ini aja masa menunggu sebelum mulai acara sih, itu aja. Enggak apa-apa, bagus aja. Ini bener banget loh nih. Bagaimana mendelete info yang sudah bertahun-tahun. Misal karena anak sering dibilang, kok kamu kalau pagi bawaannya ngantuk. Iya Bunda. Dan Boleh Bunda. itu kayaknya sederhana gitu loh. Makanya tadi kasih contoh karena itu memang sering banyak terjadi, Mas. Nah ini pas banget tuh nanya begini. Iya, Dan iya. Bunda nanti itu di grup ada pertanyaan-pertanyaan atau gimana, Bun? Di grup mana? Sini, WA. Iya. Nggak ada. PA, kalau Zoom nanti hilang ya, karena kan kita akan live nih. Iya. Ya kan ya. Kalau nggak di copy dulu Kak Saiful kalau memang Bunda Erina berkenan atau ada waktu untuk bisa menjawab Tak jawab pertanyaan. deh, nggak terlalu banyak kok ini Mas, cepet aja. Boleh. Ini yang dari Singapura udah bilang thanks for sharing. Sampai ketemu besok insya Allah. Ya. Jadi Bunda kalau dari saya, mohon masukan untuk saya ada masukan nggak untuk saya Bunda? Enggak, wes, buat yang ini, buat pembicara nih. Sok, enggak? Ya kalau saya masukkan dulu untuk teknis, Bunda tadi sempat kendala teknis ya Kang Saiful untuk polling. Jadi mohon udah di-prepare dulu supaya nanti pada saat kita memberikan kesempatan ditampilkan sudah ready. Tadi kan sempat ada kendala teknis yang sebelumnya tuh. Pollingnya masih 100%. Ya. Jadi supaya nanti si peserta ini langsung bisa efektif mengisinya. Kalau dari saya sih seperti itu. Siap, siap. Terus boleh dibantu juga kalau ada yang udah resen, boleh misalnya Kiram ini dari Ibu Fulan misalnya. Udah, saya langsung oke, silakan Ibu Fulan langsung untuk bertanya kepada Bunda Erina gitu. Jangan sayang sama suaranya Kang Epul. Bagus kok. Gimana Bun? Jangan sayang sama suaranya. Kak Ir, ini sana ibu itu. Harus aktif memang, jadi seolah-olah kita memang berinteraksi secara real. Iya. Memang secara nyatanya sih di online, cuman sinergi komunikasi kita seperti orang bertemu langsung gitu, kalau boleh saran. Gitu. Untuk yang lain sih udah oke, udah aman. Cuman tadi polling terakhir gimana? Itu lancar nggak dari Kang Ipul? Lancar. Bagus sih. Dan, tapi sudah ada yang pamit 1-2 orang. 1-2 orang untuk keluar dulu, yaitu tadi sholat sama masak. Iya. Iya, betul. Betul, Mungkin nanti juga boleh di reminder juga nanti sebelum misalnya jam 1:30 menuju jam 2 ya kita reminder yang belum sholat, silakan sholat tuh kan udah jam 2, kita aja udah aksar ini. Mas, boleh nggak Mas besok dikasih ini, kasih apa? Sebentar. Jadi mereka gambar dulu deh gitu. Jadi biar ada apa? Setelahnya tuh ada yang digali ya dari situ. Oh, sebentar, gitu. Coba dilihat deh. Sebentar. Maksudnya aja. ada aktivitas menggambar gitu, Bunda? Menulis atau menggambar. Nah, nanti untuk ditunjukkan tuh loh bawah sadar kamu gitu. Oh, berarti dari jam 1:30 ataupun informasi yang diulang-ulang di chat nih, Kang Epul menyiapkan alat tulis sama kertas. Nanti pas Bunda minta, ayo siapkan alat tulisnya, kita langsung menggambar misalnya. Udah ready. Atau gini, betul. Disuruh. Sebentar, Mas. Ya, Pak Dir. Keren, Alhamdulillah. Cuman cahaya lampunya aja kurang keren. Tadi 290-an loh yang gabung, hampir 300 ya? Yang join di Zoom. Banyak. Cuman tadi ada beberapa bocor aja, kayak tunjukin WhatsApp-nya ya. Iya, itu lagi mau cek sound tadi, makanya langsung di-off-in tadi. Udah diinfoin. Ya, masih tadi. Cuma nggak apa-apa. Tadi dari jam 2 sampai sana normal semua. Tadi ini, Pak Dir, tadi kendala di polling tadi ada sedikit teknis, belum selaras gitu untuk ininya. Oke. Apa-apa sih, overall udah aman. Terus yang
moderator nanti tetap Kang Saiful juga bisa kok. Nggak harus saya, Kang Saiful. Aman. Aman, nanti insya Allah saya juga bantu untuk moderatornya. Iya, bisa kok. Bisa. Kayak Kak Irham tadi udah nyampein, Bun. Ya. Kenapa? Ya, besok Kak Irham yang jadi pematerinya di jadwal yang lain, Bun. Amin. Belum nih, masih belajar sama Bunda Erina. Iya. Ini sebaiknya sih pertanyaan ini dijawab ya, Ya, Kak ya. betul Bunda. Dijawab Oke. supaya Bun, jangan mereka lupa, Bun. besok. Hah? Iya, lanjut, Bun. Lanjut. Jadi Bunda, saya izin tambahkan Bunda. Jadi silakan Bunda mau menjawab. Cuma kalau saran saya, tolong dikoreksi Kang Epul sama Kang Isan. Itu di copy dulu sama Bunda. Terus nanti Bunda apakah jawabnya di WhatsApp grup atau besok pada saat jam 2 menjawab dulu beberapa pertanyaan yang sekiranya memang sangat penting Aja. untuk Itu tolong di save semua, terus Ya. kirim di sini aja. Ya, Saya di jawab WA, di grup WA. Wah, itu langsung Iya, tuh, Bun. Itu Ya. tadi pertanyaannya banyak banget tuh. Jadi nanti ada banyak banget pertanyaannya. Enggak kok, yang lainnya yang atas-atas tuh bukan pertanyaan. Oh, yang iya. laporan pilih join mau dibuka, Nanti suaranya Kang bukan Epul jelas. di copy paste ya, Kang Epul. di copy paste dulu, terus di filter. Di saya Di filter. sebagian yang jawab pertanyaan pertamanya hilang. Oh iya. Nggak apa-apa, nanti ada kok ke rekam kok itu. Ya, jadi insya Allah nanti habis sahur tak jawab. Boleh Jadi- Bunda. Bunda. Saya mau Soalnya- masak nih, Bunda. Hmm? Mau masak nih kayaknya. Enggak. Soalnya tadi pagi juga kenceng di cik gitu. Iya. Jadi cik share terus sambil Fatihah kan. Awalnya sambil minta tolong di share ya. Nah, itu sekitar Iya. 300 lah. Oh, ada deh ini chatnya. Aku Ya. 1.500, Bun. Mantap. Boleh, 300 itu yang tadi Iya. pagi share. Iya. Tapi Nggak apa-apa, alhamdulillah. nanti urusan itu dihandle Kang Epul, Bun. Ya. Aman. Ya. Oke, Bunda, makasih. Benar, terima kasih. Besok siapa? Aku nggak dengar suaranya, cuman aduh keren banget lah, udah kayak TV ya. Ini nanti kita Hostnya keren. Alhamdulillah. Hostnya keren, Alhamdulillah. meskipulnya keren, Pak Dirnya keren, pembicaranya paling keren. Oke, makasih Oke. banyak. Lahir batin semuanya. Alhamdulillah, sukses. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantul. Belajar lagi lah.